Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah metode penelitian hukum pidana. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji beberapa slide tentang metode penelitian yang akan kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, masih seputar tentang spesifikasi penelitian hukum, normatif, dan doktrinal. Jadi pada pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian hukum, kemudian jenis-jenis penelitian hukum, ada penelitian hukum normatif, dan ada penelitian hukum empiris, normatif dan empiris. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji terlebih dahulu tentang metode penelitian yang secara khusus spesifikasinya terhadap penelitian hukum normatif atau doktrinal. Ya, penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jadi dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal terdiri dari beberapa item atau beberapa spesifikasi atau beberapa jenis-jenis dari penelitian hukum normatif. Yang pertama ada metode penelitian inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, hukum in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, pembandingan hukum, dan konsistensi hukum. Nah, kita akan mengkaji satu persatu dari spesifikasi penelitian hukum normatif. Yang pertama adalah penelitian hukum inventarisasi hukum. Nah, apa yang dimaksud penelitian hukum inventarisasi hukum? Nah, penelitian hukum dalam spesifikasi ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian bagaimana menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dengan fakta yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, dalam penelitian ini nantinya kita akan melakukan pencarian atau melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dengan apa yang sedang kita kaji. Nah, setelah kita melakukan pengkajian atau pencarian berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian nanti akan kita klasifikasikan yang manakah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang sedang kita angkat. Jadi tidak ada ada beribu dan ada banyak sekali peraturan perundang-undangan, tetapi nantinya tidak serta-merta ketika kita melakukan penelitian inventarisasi hukum maka seluruh peraturan perundang-undangan itu nanti kita masukkan dalam penelitian kita. Tidak, kita hanya akan mengklasifikasikan, kemudian akan memfilter peraturan perundang-undangan yang sekiranya cocok dengan penelitian kita. Nah, setelah kita melakukan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, tiba saatnya kita melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian kita. Jadi bagaimana kita menghubungkan, bagaimana kita mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hasil penelitian kita. Nah, dari situlah kemudian kita menghubungkannya atau menganalisisnya bahwa ternyata penelitian kita ini mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya tentang anak, ya, tentang anak. Jadi kita menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan atau berbagai pasal-pasal yang terdapat dalam suatu undang-undang yang relevan dengan apa yang sedang kita teliti. Nah, kita bisa melihat contoh dari bentuk penelitian inventarisasi hukum. Ini saya sudah siapkan contohnya, ada di sini.
undang-undang. Sebentar, kita bisa lihat. Nanti cara mencarinya kita di sini kayaknya belum ada yang sinkronisasi. Kemudian di sini ada kajian normatif. Ini sebenarnya bisa ya. Ini kajian normatif pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah ini sebenarnya masuk ke dalam kategori bagaimana kita menginventarisir peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Nah, spesifikasinya adalah terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi kita menginventarisir, kita mencari, mengklasifikasikan, meskipun kita memakai itu, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan memakai peraturan yang lain. Nah, makanya dalam karena ini contoh jurnal ya, tetapi kalau kita melihat dari judul ini, kita bisa berdebat atau kita bisa menganalisis bahwa ini adalah salah satu bentuk contoh terhadap penelitian inventarisir hukum, karena ini mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak dengan mengkhususkan pembahasan ini, tetapi nantinya tidak akan mengabaikan peraturan yang lain sebagai peraturan pendukung. Seperti itu yang dimaksud dengan penelitian inventarisir hukum. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang penelitian terhadap penemuan asas-asas hukum. Penelitian penemuan asas-asas hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurisprudensi, traktat, bahan hukum dari dalam penelitian yang masih berlaku, yakni KUHP, KUHP dan KUHD. Kemudian bahan hukum sekundernya adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan buku yang ditulis oleh ahli hukum. Nah, penelitian penemuan asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, oleh karena asas-asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Kemudian asas-asas hukum dapat dibedakan atas asas hukum konstitutif dengan asas hukum regulatif. Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas hukum yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Sedangkan asas hukum regulatif perlu bagi prosesnya sistem hukum tersebut. Nah, saya kembali ke pembahasan di awal. Jadi gini, dalam bahan hukum primer, jadi ini kan kita startnya dari metode penelitian hukum normatif. Ketika kita memakai metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum doktrinal, doktrinal, maka adalah konsekuensi keilmiahan dan konsekuensi logis bahan hukum primer yang kita pakai adalah bahan hukum yang berisi tentang peraturan. Itu yang paling penting yang kita pahami. Jadi jika saya ingin mengatakan bahwa dalam kaidah keilmiahan suatu penelitian tidak boleh bertentangan antara metode penelitian yang kita pakai dengan bahan hukumnya atau data sumber jenis datanya. Yang menjadi persoalan selama ini adalah ketika kita salah mengklasifikasikan antara jenis penelitian yang kita pakai dengan data yang kita kumpulkan. Contoh misalnya gini, jika metode penelitiannya adalah normatif, maka seharusnya data primernya juga harus dikaitkan dengan peraturan. Bukan data primernya adalah hasil temuan dalam masyarakat. Karena hasil temuan di dalam masyarakat itu merupakan bahan hukum primer bagi penelitian hukum empiris. Itu saya gitu loh. Jadi perlu hati-hati dan kita perlu mencermati dengan baik bagaimana suatu kaidah ilmiah dari penelitian itu harus sinkron antara jenis penelitian dengan bahan hukum. Nah, bahan hukum primer dalam penelitian hukum doktrinal, ya, karena bahan atau
penelitian terhadap penemuan asas hukum itu merupakan penelitian doktrinal, maka bahan hukum primernya adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Contohnya ini, peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku, KUHP, KUH Perdata, dan KUHD. Sedangkan bahan hukum sekundernya atau hukumnya bisa dalam bentuk rancangan undang-undang atau hasil-hasil penelitian atau buku yang ditulis oleh ahli hukum, atau bisa juga sebagai bahan hukum sekundernya jika penelitiannya sebenarnya itu masuk dalam kategori yuridis empiris, maka bisa saja bahan hukum primer itu nanti ada dua, ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan ada dalam bentuk fakta yang ditemukan di dalam masyarakat. Nah, saya lanjutkan kepada inti dari penelitian terhadap asas-asas hukum sebenarnya terletak kepada dasar filosofis atau penelitian terhadap penelitian filosofis, ya, penelitian filosofis terhadap suatu hukum. Jadi maksudnya gini, kita ingin menemukan makna filosofis dari suatu peraturan perundang-undangan. Taruhlah misalnya tentang sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita ingin mengkaji asas-asas hukum yang terdapat dari peraturan tersebut. Contoh misalnya, dalam SPPA, undang-undang SPPA itu ada yang namanya kalau dalam mediasi atau diversi, ya. Itu salah satu teknisnya adalah diversi. Apa yang melatar belakangnya diversi itu? Ya, diversi itu sebenarnya adalah ada asas hukum yang ditemukan di situ, atau ada filosofis yang ditemukan di situ, bahwa ketika anak itu berhadapan dengan hukumnya, sebenarnya anak itu ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan disebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, bukan tersangka. Anak yang berhadapan dengan hukum. Kenapa mereka tidak disamakan dengan proses hukum orang dewasa? Secara filosofis, mereka punya teknik tersendiri dalam memproses proses hukum acara anak itu, karena anak ini dianggap sebagai aset penerus bangsa dan memiliki masa depan yang panjang. Janganlah ketika dia berhadapan dengan hukum maka masa depannya membuat dia hancur seperti itu, karena mereka masih bisa untuk diperbaiki. Seperti itu yang saya maksud, bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum ini lebih merujuk terhadap dasar filosofis dari suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dalam asas penelitian terhadap asas hukum ini ada penelitian terhadap hukum konstitutifnya dan hukum regulatifnya. Maksudnya adalah terhadap asas-asas penelitian terhadap asas hukum konstitutif. Maksudnya adalah asas-asas hukum yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Ya, jadi kalau kita bahasakan dasar-dasar filosofis yang terdapat di dalam konstitusi itu harus terdapat dalam sistem hukum, tidak boleh terpisah. Makanya kita harus selalu mengkrusial apakah peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena dalam konstitusi itu kan sebenarnya tidak bersifat mengatur, ya. Jadi konstitusi hari ini bukanlah mestinya suatu dasar hukum yang di dalamnya tidak bersifat regulatif, tetapi lebih kepada asas-asas hukumnya sebenarnya di situ yang harus kita perhatikan. Sedangkan penelitian terhadap asas hukum yang bersifat regulatif maka lebih kepada bagaimana proses penerapan sistem hukum seperti itu. Kemudian ini kita bisa lihat contoh dari penelitian terhadap asas-asas hukum, ya. Saya sudah berikan contohnya kayak di sini. Nah, ini dia contoh dari penelitian terhadap
hubungan antara norma hukum dengan asas hukum, ya ini salah satu bentuk dari penelitian terhadap asas-asas hukum jika kita lihat dari segi judulnya. Ya, mengapa? Karena dia ingin mengkaji antara peraturan yang ada dengan makna atau asas atau dasar dari peraturan tersebut lahir, atau asas-asas dari setiap peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam norma hukum itu. Jadi maksudnya gini, suatu peraturan bahkan suatu pasal itu pasti ada dasar dari peraturan tersebut. Ya, pasti ada dasar atau pasti ada yang melandasi peraturan atau pasal tersebut itu hadir. Maka disitulah kemungkinan dari suatu pasal ada makna ada asas di baliknya. Maka penelitian ini yang berjudul hubungan antara norma hukum dengan asas hukum ini contoh dari penelitian asas hukum karena ingin mengkaji makna di balik setiap peraturan perundang-undangan. Ya, karena asas itu sebenarnya bisa secara tidak langsung melekat pada peraturan perundang-undangan itu. Bahkan dalam suatu pasal itu sudah ada asasnya di situ. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke pembahasan. Ini kemudian berkaitan dengan penelitian terhadap sistematika hukum. Nah, penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang kerangka acuannya mempergunakan pengertian dasar dalam sistem hukum, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum. Kemudian, dalam penelitian terhadap sistematika hukum juga berkaitan dengan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini pembentukan undang-undang harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Maksudnya begini, dalam suatu peraturan perundang-undangan itu kan sebenarnya tidak sesempurna apa yang kita bayangkan. Bisa saya sebenarnya disisanya apakah dia cacat prosedural ataukah dia cacat material. Maksudnya apakah dia cacat dari segi proses pembuatannya ataukah di dalam peraturan itu sendiri sebenarnya ada kecacatan terhadap pasalnya. Maka penelitian terhadap sistematika hukum ini menjadi perlu untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan yang hadir pada hari ini ketika dia bertentangan dalam suatu masyarakat, kita telusuri apakah dia sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena kan Undang-Undang Nomor 12 ini berkaitan dengan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat. Jika suatu peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut harus dirubah. Maka disebutnya dengan penelitian terhadap sistematika hukum. Seperti itu. Ini ada lagi contohnya di sini. Bentuk dari contoh penelitian terhadap sistematika hukum. Ini deh. Ada deh. Sebentar. Oh bukan. Ini bukan. Contoh misalnya apa ya? Saya ingin berikan contoh gini, tentang hak nafkah anak terhadap anak yang lahir di luar pernikahan secara negara, atau hak nafkah anak terhadap anak yang lahir dalam pernikahan siri. Pernikahan siri itu kan sebenarnya pernikahan siri itu kan sebenarnya adalah pernikahan secara agama. Secara agama itu sudah sah, tapi
yang menjadi patokan apakah dia sah secara negara atau tidak, apakah pernikahan itu dicatatkan, maksudnya ada pencatatan sipilnya, tapi secara agama sudah sah. Nah, terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang hak nafkah anak yang di luar pernikahan secara negara, apakah dia memiliki hak suatu waktu ketika bapaknya itu misalnya tidak menafkahi, maka dengan dikeluarkannya peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi anak bagi anak yang lahir dalam pernikahan siri, suatu waktu ibunya memiliki dasar hukum untuk menuntut terhadap hak anak tersebut. Misalnya begini, kita bisa melihat dalam keputusan tersebut, apakah keputusan itu dibuat sudah sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 ini atau tidak. Jika tidak sesuai, maka peraturan tersebut harus diperbaiki. Contoh lagi misalnya Undang-Undang Minerba. Saya kira ingin mengkaji tentang Undang-Undang Minerba yang saat ini masih santer diperdengarkan, masih santer dibahas. Maka penelitian terhadap sistematika hukum ini ketika ingin mengkaji tentang Undang-Undang Minerba tersebut, bisa dilihat bagaimana sebenarnya proses peraturan perundang-undangan Undang-Undang Minerba itu lahir. Apakah ada ketidaksesuaian dengan maksudnya tidak sesuai dengan cara dari peraturan perundang-undangan itu dibuat, ataukah dia bertentangan dengan peraturan yang lain, ataukah dia bertentangan dengan konstitusi. Ya, jika bertentangan dengan konstitusi, maka konsekuensinya peraturan tersebut harus dilakukan judicial review. Seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan kepada penelitian hukum in concreto. Ini concreto ya. Jadi kaedah bersifat abstrak yang dikonkretkan melalui analisis terhadap suatu objek permasalahan tertentu sehingga dapat diambil suatu penyelesaian masalah yang dapat diterapkan dalam kenyataannya. Jadi gini ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya dalam suatu penelitian itu bisa saja dalam suatu penelitian terhadap penelitian doktrinal, kita mengkaji beberapa spesifikasi dari penelitian hukum doktrinal. Contoh misalnya, bisa saja dalam penelitian itu kita ingin mengkaji sistematika hukumnya, tetapi kita juga bersinggungan secara tidak langsung dengan kita mengkaji dari sinkronisasi hukumnya. Artinya, bahwa dalam suatu penelitian itu bisa saja kita mengkaji lebih dari satu spesifikasi hukum, tetapi secara jelas bahwa jenis penelitian yang kita pakai hanya satu, penelitian hukum normatif. Tetapi bisa juga misalnya ketika penelitian itu nanti akan kita bahas di pembahasan lanjutannya, tetapi bisa saja kita mengkaji dua jenis penelitian hukum dalam sekaligus. Misalnya ada penelitian hukum juridis empiris ya. Juridis empiris itu berarti penelitian hukum dan lapangan, seperti itu. Jadi penelitian terhadap hukum in concreto ini yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang bersifat abstrak yang dikonkretkan melalui analisis terhadap suatu objek permasalahan tertentu sehingga dapat diambil suatu penyelesaian masalah yang dapat diterapkan dalam kenyataan. Jadi ini sekali lebih kepada bagaimana penerapan hukum tersebut yang dapat membantu penyelesaian dalam suatu masyarakat. Kemudian ini termasuk dari penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal. Serasi secara vertikal yaitu keserasian peraturan perundang-undangan berbeda derajat
yang mengatur bidang kehidupan tertentu. Sedangkan secara horizontal, secara horizontal, yakni keselesaian peraturan perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama. Jadi dalam artian gini, penelitian terhadap sinkronisasi hukum ini berkaitan tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu apakah dia bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau peraturan di sampingnya. Segini, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya setingkat dari atasnya, misalnya antara undang-undang dengan perda misalnya, atau undang-undang dengan PP misalnya. Nah, inilah peraturan yang perundang-undangan yang setingkat di atasnya. Jadi bisa kita lihat apakah dia masuk penelitian secara vertikal atau horizontal. Nah, ketika suatu peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan di atasnya ya di atasnya misalnya, maka dalam asas hukum, jika kalian masih ingat ya, asas lex post terjadi in condem. Jadi peraturan yang tinggi mengesampingkan peraturan yang di bawahnya. Sama ketika suatu peraturan perundang-undangan itu bersamaan hadir, ya, saya peraturan itu peraturan yang dulunya itu sudah ada kemudian periode sekarang, makin dipakai peraturan yang sekarang. Atau taruhlah misalnya taraf sinkronisasi hukum ini misalnya ada yang secara khusus membahas tentang hal tersebut, maka yang diambil adalah peraturan secara khusus itu misalnya antara KUHP dengan undang-undang pidana anak misalnya. Maka ketika itu objeknya adalah anak, maka kita akan banyak mengkaji terhadap undang-undang anak itu, ya, kecuali misalnya dalam undang-undang anak itu tidak ada yang tidak mengatur tentang anak, maka kita bisa kembali ke KUHP seperti itu. Ini bisa dilihat ya, baik contoh-contoh kaitan terhadap taraf sinkronisasi hukum. Ini bisa dibaca taraf inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang kehidupan individu, yaitu spesifikasi inventarisasi perundang-undangan, perundang-undangan disusun menurut hierarki perundang-undangan, disusun secara kronologis menurut saat dikeluarnya peraturan perundang-undangan, menelaah fungsi masing-masing perundang-undangan berdasarkan tingkatannya. Ya, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara horizontal dapat dilakukan dengan membuat inventarisasi yang sejajar, yaitu menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar. Kemudian mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasinya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa dalam penelitian hukum doktrinal, bisa saja dalam satu judul itu kita nantinya akan mengkaji secara spesifik beberapa penelitian hukum doktrinal, misalnya tadi taraf sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Apakah suatu perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, ataukah apakah suatu perundang-undangan itu secara spesifik mengatur terhadap bidang tertentu, itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita mengkaji tentang perlindungan HAM bagi perempuan, ya, perlindungan HAM bagi perempuan, ada berbagai peraturan. Nah, sini kita bisa menginventarisir peraturannya. Yang mana peraturan yang akan kita pakai? Apakah KUHP, apakah Undang-Undang HAM, atau apakah Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak? Itu nanti yang berkaitan dengan taraf sinkronisasi hukumnya, seperti itu. Ya, baik, mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Silahkan selebihnya bisa dibaca ya materi-materinya, karena memang ini pembahasan tentang metode penelitian harus kita tuntaskan, karena sejauh ini memang setelah saya melakukan bimbingan dan pengujian terhadap berbagai
proposal dan transkripsi mahasiswa itu memang ada yang masih kebingungan terhadap penelitian hukum itu sendiri. Makanya sebenarnya kita harus pelan-pelan untuk memahami metode penelitian hukum ini, apalagi karena kita spesifik ilmu hukum yang besar ya. Tetapi nanti saja nanti kita akan melihat bersama berkaitan dengan berbagai jenis-jenis penelitian hukum doktrinal, kemudian empiris, kemudian bagaimana penyusunan suatu judul, proposal, bagaimana penggunaan teori, rangka teori, kemudian bagaimana penyusunan pembahasan dan seterusnya. Ya baik, saya akhiri. Silahkan dibaca juga materi yang saya sudah tampilkan di di platform e-learningnya. Jadi seterusnya insya Allah kita akan memakai platform ini karena memang salah satunya sebenarnya memang ada kekurangannya ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini lebih memudahkan karena bisa dalam satu paket. Jadi kita bisa memantau absensinya, memantau materinya sudah dilihat sampai mana dan seterusnya. Ya baik, akhir kata terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.